Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan sedikit tentang materi The Revenue Cycle Sales to Cash Collection. Oke, apa sih revenue cycle itu? Revenue cycle adalah rangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan secara berulang, yang meliputi proses penyediaan barang atau jasa kepada pelanggan hingga penerimaan pembayaran cash sebagai hasil dari penjualan tersebut. Revenue cycle memiliki 4 aktivitas utama. Yang pertama adalah sales order entry atau entry pesanan penjualan. Setelah pesanan penjualan masuk, maka dilakukan aktivitas kedua, yaitu shipping atau pengiriman. Kemudian, yang ketiga adalah billing atau penagihan. Dan yang terakhir adalah cash collection atau penerimaan cash. Apa tujuan mengelola revenue cycle? Tujuan utama revenue cycle adalah menyediakan produk yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan harga yang tepat. Untuk mencapai tujuan tersebut, manajemen perlu mengambil beberapa keputusan strategis, antara lain 1. Sejauh mana produk dapat dan perlu disesuaikan dengan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Yang kedua, berapa jumlah persediaan yang harus disimpan dan di lokasi mana persediaan tersebut ditempatkan. Yang ketiga, bagaimana proses pengiriman barang kepada pelanggan sebaiknya dilakukan. Dan yang terakhir, apakah perusahaan akan menangani pengiriman sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga yang khusus bergerak di bidang logistik. Ini adalah diagram konteks revenue cycle. Seperti yang dikatakan tadi, aktivitas yang pertama adalah sales order entry atau entry pesanan penjualan. Setelah pesanan penjualan masuk, maka dilakukan shipping atau pengiriman. Kemudian yang ketiga adalah billing atau penagihan. Setelah penagihan, yang terakhir adalah cash collection. Nah, pertukaran informasi eksternal utama adalah dengan pelanggan. Informasi tentang aktivitas siklus pendapatan juga mengalir ke siklus akuntansi lainnya. Misalnya, siklus pengeluaran dan produksi yang menggunakan informasi tentang transaksi penjualan untuk memulai pembelian atau produksi persediaan tambahan guna memenuhi permintaan. Kemudian, ada siklus manajemen sumber daya manusia atau penggajian, menggunakan informasi tentang penjualan untuk menghitung komisi dan bonus penjualan. Lalu ada buku besar umum dan fungsi pelaporan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh siklus pendapatan untuk menyiapkan laporan keuangan dan laporan kinerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Revenue Cycle Information System. Apa sih Revenue Cycle Information System itu? Oke, di sini kita akan jelaskan. Lanjut. Jadi, Revenue Cycle Information System itu, atau bisa disingkat dengan RCIS, adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola seluruh proses pendapatan perusahaan, mulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga pembayaran diterima dan dicatat. Nah, untuk perbedaannya sendiri apa sih? Nah, untuk perbedaannya sendiri, perbedaan dari revenue cycle dan revenue cycle information system adalah revenue cycle adalah alur atau proses bisnis pendapatan. Jadi alurnya. Sedangkan untuk RCIS atau Revenue Cycle Information System itu sistem yang mengelola dan mencatat alur tersebut. Nah, ibarat Revenue Cycle ini kegiatannya dan RCIS ini alat atau sistemnya. Dan kita lanjut. Nah, di sini kita akan membahas tentang ancaman dan pengendalian.
Nah, untuk ancamannya sendiri, ada ancaman umum, yakni data master biasanya tidak akurat atau tidak valid. Yang kedua, mengungkapkan informasi sensitif tanpa izin. Tiga, kehilangan atau kerusakan data. Dan untuk pengendaliannya sendiri, kita bisa melakukan kontrol integritas pemrosesan data. Yang kedua ada kontrol akses, dan yang terakhir ada prosedur pencadangan dan pemulihan. Sebelum kita akhiri di sini, saya mau menjelaskan tentang diagramnya Revenue Cycle Information System. Tuh, kalian bisa lihat di atas tuh. Jadi diagram alur terjadinya Revenue Cycle Information System. Sekian dari saya. Kita lanjut ke slide berikutnya dengan rekan kami. Selanjutnya saya akan membahas tentang sales order entry. Jadi untuk tahap pertama dari sales order entry ini adalah taking customer orders. Nah, proses ini tuh adalah proses penerimaan dan pencatatan pelanggan ke dalam sistem perusahaan yang umumnya saat ini tuh dilakukan secara elektronik atau dengan bantuan teknologi yang melalui sistem ERP, website, atau EDI. Nah, penggunaan sistem ini tuh membuat proses taking customer orders ini lebih cepat dan efisien. Informasi produk pun itu dapat terisi otomatis dari database tersebut dengan bantuan teknologi ini. Selain meningkatkan efisiensi dan operasional, sistem ini tuh juga dapat membantu meningkatkan penjualan melalui rekomendasi produk dan promosi. Namun, terdapat risiko yaitu terkadang data tidak lengkap atau bisa terjadi kesalahan pencatatan, pesanan tidak sah, dan solusi tersebut adalah pengendalian seperti validasi otomatis, pembatasan akses, dan penggunaan tanda tangan digital. Hal untuk proses yang kedua yaitu credit approval. Nah, proses ini tuh adalah proses persetujuan sebelum perusahaan melakukan penjualan secara kredit kepada pelanggan. Nah, tujuannya itu untuk mengurangi resiko piutang yang tidak tertagih. Dalam proses ini itu, perusahaan perlu memeriksa riwayat pembayaran pelanggan dan memastikan jumlah pesanan tidak melebihi batas kredit yang telah ditetapkan. Jika melebihi batas, diperlukan persetujuan khusus dari pihak yang berwenang, yang biasanya itu ditangani oleh manajer kredit dan bukan bagian penjualan, untuk menjaga pemisahan tugas dan menghindari konflik kepentingan. Selain itu, perusahaan perlu melakukan pemantauan rutin melalui laporan umur piutang atau aging report agar risiko keterlambatan pembayaran dapat dikendalikan dengan baik. Oke, jadi setelah kita mengerti bagaimana pengajuan kreditnya, bagaimana menerima pengajuan kredit, kita akan lanjut ke dalam bagian memeriksa barang di inventaris, ketersediaan barang di inventaris. Setelah kredit diajukan dan kita terima, sistem kemudian memeriksa ketersediaan barang yang ada di dalam gudang. Layar pengecekan inventory pada halaman 14 atau 1410 yang dapat kita lihat di PPT ini menunjukkan informasi mengenai jumlah barang yang tersedia yang telah dipesan oleh pelanggan lain serta yang masih bisa dialokasikan. Jika persediaan mencukupi, pesanan dapat dilanjutkan ke tahap pengiriman. Jika tidak, sistem akan menghasilkan back order yang memicu produksi tambahan atau pembelian ulang. Sistem ini sangat penting karena kesalahan data persediaan dapat menyebabkan stock out atau kelebihan stok. Stock out berpotensi menyebabkan kehilangan pengajuan dan menurunkan kepuasan pelanggan. Karena kita mengalami stock out, berarti barangnya tidak tersedia di dalam gudang. Kenapa itu dapat mengurangi kepuasan pelanggan? Karena berarti pelanggan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan barangnya karena barangnya harus diproduksi terlebih dahulu.
Jadi itulah kenapa stock out dapat menurunkan kepuasan pelanggan. Sedangkan kelebihan stok meningkatkan biaya penyimpanan dan risiko penurunan nilai barang. Jadi pada umumnya di gudang kita sistemnya adalah sewa, dan juga perlu ada orang yang dapat mengatur semuanya. Jadi semakin lama barang tersebut ada di gudang, itu akan menambah biaya untuk menyimpan dan dapat menurunkan nilai barang tersebut. Untuk menjaga akurasi persediaan, perusahaan menggunakan perpetual inventory system yang diperbarui secara real time setiap terjadi transaksi. Teknologi seperti barcode dan RFID membantu memastikan bahwa setiap pergerakan barang tercatat dengan benar. Meskipun demikian, perusahaan perlu melakukan perhitungan fisik secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara catatan sistem dan kondisi nyata. Oke, sekarang kita berada di bagian paling akhir dalam rantai sales order entry. Selain menerima pesanan, menyetujui kredit, dan mencetak stok, sales order entry juga mengenai pertanyaan pelanggan. Bagian ini sering dianggap sepele, padahal sebenarnya sangat penting. Ketika pelanggan bertanya tentang harga, ketersediaan barang, status pengiriman, atau jumlah tagihan, mereka sebenarnya sedang menilai apakah perusahaan bisa dipercaya atau tidak. Bayangkan seorang pelanggan sudah memesan barang, lalu ingin tahu apakah barangnya sudah dikirim. Jika perusahaannya bisa langsung menjawab dengan cepat dan jelas, pelanggan akan merasa lebih nyaman dan lebih percaya. Tetapi, jika jawabannya lambat atau tidak akurat, kepercayaan pelanggan bisa menurun. Dari sinilah hubungan jangka panjang dengan pelanggan mulai terbentuk atau justru rusak. Untuk membantu proses ini, perusahaan menggunakan sistem yang disebut dengan Customer Relationship Management atau CRM, disingkat CRM. Secara sederhana, CRM adalah sistem yang menyimpan semua informasi tentang pelanggan. Di dalamnya ada riwayat pembelian, produk yang dibeli, jumlah transaksi, bahkan catatan jika pelanggan pernah mengajukan komplain. Jadi, ketika pelanggan menghubungi perusahaan, petugas tidak perlu bertanya ulang dari awal. Semuanya sudah berada di dalam sistem. Dengan informasi tersebut, perusahaan bisa memberikan jawaban yang lebih cepat dan lebih tepat. Misalnya, jika pelanggan sering membeli produk tertentu setiap 3 bulan, perusahaan bisa menghubungi lebih dulu sebelum waktunya membeli lagi. Ini membuat pelanggan merasa diperhatikan, membuat perasaan kedekatan dengan perusahaan. Pelayanan seperti ini membuat pelanggan lebih loyal dan cenderung melakukan pembelian ulang. Mengapa ini penting bagi keuntungan perusahaan? Karena mempertahankan pelanggan lama biasanya jauh lebih murah daripada mencari pelanggan baru. Untuk mendapatkan pelanggan baru, perusahaan harus mengeluarkan biaya promosi, diskon, tenaga pemasaran, sedangkan pelanggan lama yang sudah puas biasanya akan kembali membeli tanpa perlu dibujuk terlalu banyak. Artinya, pelayanan yang baik saat menjawab pertanyaan pelanggan bisa berdampak langsung pada keuntungan jangka panjang. Nah, selanjutnya adalah proses shipping yang akan dijelaskan oleh saya, Farel Putra Andika, NBM akhir 039. Apa itu shipping? Jadi pengertiannya adalah dasar kedua dalam siklus pendapatan yang sudah dibahas sebelumnya. Aktivitas ini terdiri dari 2 langkah, yaitu memilih dan mengemas pesanan, serta mengirimkan pesanan. Dalam pengelolaannya, 2 proses di atas dilakukan oleh masing-masing pihak yang bekerja. Jadi mereka mempunyai tugas masing-masing dalam 2 bidang yang berbeda, yakni yang pertama adalah pengemasan barang dan pengiriman barang. Kedua proses tersebut mencakup pengelolaan persediaan, lalu melaporkannya langsung pada wakil presiden manufaktur. Meskipun mereka memiliki dua pekerjaan yang berbeda, namun mereka tetap diatasi oleh satu atasan yang sama, yakni presiden manufaktur. Lalu lanjut ke pick and pack. Apa itu pick and pack? Pick and pack adalah proses pertama untuk memilih dan mengemas barang, dimulai dari tiket pengambilan yang dicetak dari pesanan penjualan. Lalu petugas gudang mengambil barang sesuai jenis dan jumlah yang tertera dan memindahkannya ke pengiriman. Jadi tugas gudang yang pertama adalah mengambil
barang yang tersedia dalam dari cetakan pesanan tadi dan mengemasnya. Untuk meningkatkan efisiensi waktu, teknologi diperlukan dalam proses unpack ini. Di antaranya adalah yang pertama ada RFID, berperan dalam pemberian informasi terkait barang yang harus diambil beserta lokasinya. Jadi teknologi ini dapat melacak barang yang ada di gudang, di mana letaknya agar kita tidak kebingungan dalam mencari lokasinya. Yang kedua adalah tag RFID, berguna untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pelacakan pergerakan inventaris di seluruh gudang. Jadi tag ini berguna untuk kita screening secara real time di mana atau pergerakannya sampai mana suatu barang tersebut. Lalu yang terakhir ada penggunaan robot dan sistem otomatis untuk mempercepat pengiriman dan membantu pengecer retailer memproses barang lebih cepat ke area penjualan. Jadi robot sekarang sudah menjadi bagian dari pekerjaan kita untuk membantu kita mempercepat pengemasan dan pemilihan barang tersebut. Lanjut, di sini ada contoh slip packing. Jadi di slip packing ini berisi data-data tentang barang seperti item, nama, deskripsi, lalu jumlah order, lalu ada tanggal pengiriman, tanggal pemesanan, lalu ada alamat yang akan dikirimkan juga, dan lain-lain. Namun di proses pertama ini ada dua ancaman utama yang harus dimitigasi. Pertama adalah salah ambil barang atau jumlahnya. Jadi biasanya sering terjadi di pergudangan, mungkin karena ada deskripsi yang kurang lengkap atau salah baca, jadi terjadi hal ini. Solusinya adalah menggunakan barcode atau RFID untuk verifikasi otomatis dengan data pesanan. Jadi RFID ini dilakukan untuk verifikasi ulang dan pengecekan terakhir untuk barang agar sesuai yang dipesan. Lalu ada pencurian persediaan. Jadi selain salah ambil barang atau jumlah, jadi pencurian persediaan ini juga rawan terjadi jika tanpa pengawasan yang ketat ya di gudang. Ada beberapa solusi, yaitu pembatasan akses fisik ke gudang, dokumentasi setiap perpindahan barang dengan tanda tangan atau secara digital, bisa secara tanda tangan di kertas atau digital berupa foto, pemisahan tugas dan pencocokan rutin antara catatan sistem dan stok fisik. Jadi yang terakhir ini adalah pencocokan rutin, baik dilakukan setiap minggu untuk rutinitas evaluasi. Lalu ada proses kedua, yakni shipping atau mengirim barang yang dipesan. Sebelum barang keluar, bagian pengiriman melakukan verifikasi silang terkait rekonsiliasi pesanan dan dokumen utama berupa slip pengemasan dan surat muatan. Perusahaan harus mengambil keputusan penting untuk efisiensi biaya dan kepuasan pelanggan. Jadi setelah dikemas, barang-barang ini akan dikirimkan. Namun perusahaan ini punya beberapa pilihan. Yang pertama adalah memilih antara menggunakan armada sendiri atau outsourcing ke pihak ketiga. Contohnya seperti Alibaba yang menggunakan AliExpress untuk armada sendiri, ataupun Shopee yang menggunakan SPX atau Shopee Express. Namun jika mereka bisa memilih pihak ketiga seperti JNE, JNT, Antaraja, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan software logistik untuk menentukan lokasi gudang yang optimal dan mengatur rute truk yang paling efisien. Jadi rute truk juga memengaruhi jalannya pesanan ini dan waktu yang digunakan juga. Yang ketiga, ada mempertimbangkan perbedaan regulasi, pajak, dan moda transportasi di berbagai negara. Jadi kita tahu bahwa setiap negara maupun daerah di Indonesia ini punya regulasi atau pajak yang berbeda di setiap daerahnya. Jadi kita juga harus memperhatikan aspek-aspek tersebut. Lalu ada ancaman pada proses kedua ini juga, yakni kesalahan kirim. Yang pertama, solusinya adalah rekonsiliasi otomatis antara data pengiriman dengan pesanan. Jadi pastikan sebelum kita mengirim barangnya ke alamat, kita sudah mengeceknya dengan benar
agar tidak terjadi kesalahan kirim. Lalu yang kedua ada pencurian dan kehilangan. Solusinya adalah penggunaan RFID untuk pelacakan real time dan pemberitahuan otomatis jika ada keterlambatan. Jadi RFID ini bisa digunakan untuk melacak barang dimanapun barangnya berada. Jadi jika ada pencurian kita bisa melihat posisi real time-nya, ataupun jika ada keterlambatan dari pihak kurir maka kita juga bisa melihat di mana pesanannya berada. Lalu yang ketiga ada input data manual yang salah. Solusinya penggunaan barcode atau RFID untuk mengulangi ketik manual. Jadi seringnya kesalahan dalam data manual ini biasanya karena ketik manual. Namun kita bisa mengatasinya dengan penggunaan barcode atau RFID ini. Jadi kita tinggal scan untuk melihat data yang ada, lalu mencocokkannya dengan pesanan apakah benar atau tidak. Setelah proses shipping, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses billing. Billing adalah proses penagihan yang kegiatan dasarnya itu dilakukan setelah pengiriman. Di siklus ini tuh melibatkan penagihan kepada pelanggan. Di sini terdapat flowchart yang menunjukkan ada dua tugas terpisah di billing namun tetap terkait, yaitu penagihan faktur kepada pelanggan dan pembaruan piutang. Penagihan faktur yang akurat dan tepat waktu itu sangat penting. Proses penagihan ini tuh melibatkan pengolahan informasi yang menyusun dan merangkum kembali data dari entry penjualan, pemesanan, dan pengiriman. Untuk mendapatkan data yang akurat, perlu informasi pendukung dari departemen pengiriman atau departemen sebelumnya. Lalu selanjutnya kita bisa memproses lanjut dengan membuat tagihan kepada para pelanggan. Untuk prosesnya, proses dari penagihan faktur sendiri ini dimulai dari dokumen dasar yang dibuat, yaitu faktur penjualan. Contohnya seperti di gambar sebelah ini. Lalu, faktur penjualan ini tuh biasanya berupa cetak fisik yang harus dikirimkan kepada pelanggan secara manual. Namun, untuk era sekarang, banyak perusahaan yang menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange yang dapat menghemat biaya operasional dan memudahkan pelanggan. Di proses ini tuh terdapat ancaman yang terjadi. Nah, ancaman tersebut adalah bisa jadi terjadi kesalahan penagihan kepada pelanggan. Kesalahan tersebut ini tuh bisa berupa kesalahan perhitungan, penetapan harga, dan terkadang perusahaan mengalami kesalahan menagih barang yang belum dikirim kepada pelanggan, sehingga bisa menyebabkan kerugian serta hilangnya kepercayaan pelanggan kepada perusahaan. Untuk pengendalian atau solusinya sendiri pun, ini kita dapat otomatisasi sistem harga suatu barang dari data utama, serta membatasi wewenang karyawan dalam mengubah data dan melakukan pencocokan dokumen antar barang yang terdapat di gudang dengan jumlah pesanan. Ancaman yang kedua yaitu bisa terjadi kegagalan penagihan yang dapat terjadi jika suatu barang sudah dikirim namun perusahaan tidak membuat tagihan yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan dan data penjualan, stok barang, dan piutang yang tidak akurat karena kesalahan tersebut. Nah, untuk solusi atau pengendaliannya, perusahaan bisa otomatisasi sistem sehingga sistem dapat melakukan rekonsiliasi atau perbandingan otomatis antara pesanan penjualan, tiket pengambilan, dan dokumen pengiriman dengan faktur penjualan. Untuk tugas kedua di billing yaitu memelihara piutang usaha. Piutang usaha ini menggunakan informasi pada faktur penjualan sebelumnya yang dibuat di bagian penagihan untuk mendebit akun pelanggan dan mengkredit akun tersebut saat pembayaran diterima. Nah, proses memelihara piutang usaha ini ada dua metode dasar, yaitu faktur terbuka dan metode saldo maju. Untuk metode faktur terbuka sendiri itu, pelanggan biasanya hanya membayar sesuai dengan setiap faktur. Jadi faktur pribadi. Nah, biasanya ada dua salinan faktur yang dikirimkan pelanggan yang diminta untuk mengembalikan. Dikembalikannya itu cuma salah satu salinan dengan pembayarannya. Keuntungan dari metode ini tuh
perusahaan dapat menawarkan diskon untuk mempercepat pembayaran dikarenakan faktur-faktur ini tuh dilacak satu-satu dan aliran penerimaan kasnya itu juga lebih stabil. Nah, untuk penjelasan metode saldo maju ini, pelanggan ini membayar dengan jumlah yang ditunjukkan pada laporan bulanan. Jadi semua faktur yang dikumpulkan satu bulan, bukan faktur individual. Yang akhirnya laporan tersebut itu mencantumkan semua transaksi termasuk penjualan dan pembayaran sebulan terakhir. Metode ini tuh banyak digunakan oleh perusahaan yang memiliki banyak pelanggan, dan metode ini tuh juga dinilai efisien karena dapat membuat kas terkumpul dengan serentak dan juga membantu karyawan dalam mencetak laporan bulanan. Nah, dari dua metode tersebut itu juga terdapat ancaman, yaitu dapat terjadi kesalahan dalam memelihara akun pelanggan sehingga dapat menyebabkan kerusakan atau error, dan selain itu dapat menyebabkan hilangnya data penjualan di masa mendatang. Karyawan juga dapat menjadi ancaman, contohnya karena dapat melakukan pencurian atau penggelapan dana atau penggelapan data. Untuk pengendaliannya, perusahaan dapat memisahkan tugas dengan karyawan, lalu memperbarui sistem ERP atau Enterprise Resource Planning agar setiap nota kredit hanya bisa diupload jika ada dokumen yang sah sebagai pendukungnya. Dan perusahaan wajib melakukan rekonsiliasi rutin dengan mencocokkan saldo di buku piutang dengan buku besar. Di dalam revenue cycle terdapat cash collection atau pengumpulan uang tunai. Terkadang di saat pengumpulan uang tunai ini ada saja kesempatan untuk pegawai atau orang yang bekerja di dalam untuk mencuri uang tunai tersebut atau mencuri cek. Oleh sebab itu, perusahaan yang menerima uang dari pelanggan harus membuat sistem yang aman agar uang atau cek tersebut tidak mudah dicuri. Hal yang dilakukan adalah di dalam perusahaan tersebut ada orang yang bekerja di bagian account receivable atau di bagian piutang, di mana orang tersebut akan hanya mencatat piutang, dan ada juga orang yang bekerja di bagian kasir, di mana orang tersebut akan berhubungan dengan bank dan menyetorkan uang tersebut kepada bank. Nah, kenapa dibagi menjadi dua? Ada yang di bagian account receivable atau piutang dan di bagian kasir. Hal ini dilakukan karena mengurangi risiko pencurian atau penguasaan sepihak atas uang yang masuk, agar kemungkinan untuk mencuri atau kehilangan uang itu kecil. Dan bagaimana bagian piutang atau pembayaran untuk invoice yang mana? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah melakukan dua salinan invoice. Pengertian dari invoice sendiri adalah faktur, di mana itu adalah dokumen tagihan yang dikirim perusahaan kepada pelanggan yang berisi jumlah yang harus dibayar, dan juga ada tanggal jatuh tempo dan detail harga atau jasanya. Oke, cara yang pertama melakukan dua salinan invoice. Jadi perusahaan akan mengirim dua invoice ke pelanggan. Pelanggan akan kirim kembali satu invoice bersama pembayaran. Invoice tersebut dikirim sebagai AR dan uang dikirim ke kasir. Nah, AR adalah account receivable, dan uang itu akan dikirim ke kasir. Dan cara yang kedua adalah daftar remittance dari bagian mailroom. Remittance adalah pembayaran dari pelanggan. Remittance itu remittance advice ini adalah bukti atau lembar informasi dari pelanggan yang menjelaskan pembayaran tersebut untuk faktur. Petugas surat mencatat semua cek yang masuk dan membuat daftar nama dan jumlah pembayaran. Daftar juga dikirim kepada AR atau account receivable, dan cek dikirim ke kasir.
Cara yang ketiga adalah fotokopi cek, di mana semua cek itu difotokopi, salinan dikirim ke AR, dan cek asli kasir untuk disetor. Dan cara mempercepat penerimaan uang dan memperbaiki arus kas, perusahaan bisa melakukan remote deposit capture, di mana itu adalah scan cek, kirim file digital ke bank, tidak perlu datang lagi ke bank. Hal ini mempermudah dan mempercepat, dan juga lebih cepat dan hemat biaya. Dan juga adalah lockbox. Apa itu lockbox? Lockbox itu adalah alamat khusus atau PO Box milik bank. Alurnya itu pelanggan kirim pembayaran ke alamat bank ambil cek dari PO Box, dan bank langsung setor ke rekening perusahaan, dan bank kirim data pembayaran ke perusahaan. Hal ini juga mengurangi waktu tunggu karena perusahaan tidak perlu memproses cek dulu. Dan perusahaan besar biasanya punya beberapa lockbox di berbagai kota agar cek sampai lebih tepat. Bahkan di luar negeri untuk pelanggan internasional juga bisa. Dan cara selanjutnya adalah electronic lockbox, di mana itu melakukan scan cek, langsung kirim data elektronik ke perusahaan. Dan ada beberapa cara-cara lainnya seperti EFT, transfer elektronik, dan lainnya. Dan keuntungannya tidak perlu kirim cek. Dan cara lain mempercepat kas juga bisa melalui kartu kredit debit, factoring, menjual piutang, dan lainnya. Tujuan utama proses-proses ini adalah untuk mencegah pencurian, memastikan pembayaran dicatat dengan benar, mempercepat arus kas, dan mengurangi risiko piutang tidak tertagih. Terima kasih, demikian penjelasan cash collection dari saya. Oke, untuk selanjutnya ialah studi kasus. Yang pertama ialah studi kasus itu adalah sebuah skenario atau cerita pendek yang menggambarkan situasi nyata atau yang dibuat seolah-olah untuk nyata untuk diuji solusinya menggunakan teori yang sudah kita pelajari. Dalam bab 14 ini ialah studi kasus itu biasanya berfungsi sebagai simulasi detektif. Oke, di sini saya akan menjelaskan studi kasus dengan cara permisalan agar lebih mudah difahami dengan lebih jelas. Yang pertama yaitu PT Elektronik Jaya adalah distributor laptop besar. Perusahaan sedang mengalami beberapa masalah dalam siklus pendapatannya. Berikut adalah 3 kejadian yang terjadi dalam 1 bulan terakhir. Yang pertama ialah masalah kredit. Contoh, seorang pelanggan lama toko komputer ABC memesan laptop senilai 500 juta. Bagian penjualan langsung menyetujui pesanan tersebut tanpa memeriksa saldo piutang. Ternyata toko ABC sudah melewati batas kreditnya dan belum membayar hutang bulan lalu. Yang kedua ialah kesalahan pengiriman. Gudang mengirimkan 50 unit laptop tipe Gaming X ke pelanggan. Padahal pelanggan memesan tipe Office Y dan pelanggan marah dan meminta return. Yang ketiga ialah risiko keamanan kas. Petugas administrasi piutang juga bertugas menerima cek pembayaran dari pelanggan di kantor dan melakukan penyetoran ke bank. Bulan lalu ada selisih kas yang tidak diketahui rimbanya. Next. Oke. Untuk kasus yang pertama ialah entry pesanan penjualan atau otorisasi kredit. Masalahnya ialah persetujuan pesanan tanpa validasi batas kredit. Jadi kita tidak memberikan batas kredit pada pelanggan, alhasil nanti menumpuk. Untuk ancamannya sendiri yaitu piutangnya jadi tidak tertagih atau bad debts. Dan solusi pengendaliannya ialah kontrol, yaitu yang pertama kita dapat melakukan pemeriksaan batas kredit. Sistem harus secara otomatis menolak pesanan jika saldo pelanggan ditambah nilai pesanan baru melebihi batas kredit yang ditetapkan. Yang kedua ialah pemisahan tugas. Persetujuan kredit untuk pelanggan lama yang melewati batas harus dilakukan oleh manajer kredit, bukan staf penjualan, karena staf penjualan cenderung ingin mengejar target bonus penjualan. Oke, yang kasus kedua yaitu pengiriman atau shipping. Masalah utamanya yaitu barang yang dikirim tidak sesuai dengan pesanan atau salah mengirim barang.
Untuk ancamannya, trip, ketidakpuasan pelanggan, biaya tambahan untuk return, dan stok inventaris yang tidak akurat. Solusinya yaitu yang pertama, teknologi pemindaian atau menggunakan barcode. Menggunakan pemindai saat mengambil barang di gudang. Sistem akan berbunyi error jika barang yang dipindai tidak cocok dengan order si sales. Yang kedua yaitu rekonsiliasi dokumen. Petugas pengiriman harus membandingkan isi paket dengan picking tiket dan sales order sebelum barang dimuat ke truk. Untuk kasus yang terakhir yaitu penagihan cash collection, masalah utamanya yaitu petugas yang sama mencatat piutang dan memegang uang fisik. Untuk ancamannya, pencurian kas atau penggelapan uang, lapping. Solusinya yaitu yang pertama, pemisahan tugas berdasarkan isi file. Soal nomor 10, fungsi penyimpanan aset kasir harus dipisahkan dari fungsi pencatatan atau dipisahkan dari piutang usaha. Yang kedua adalah metode logbook, yaitu meminta pelanggan untuk mengirimkan pembayaran langsung ke alamat bank sehingga karyawan perusahaan tidak menyentuh uang tunai atau cek secara fisik. Dan untuk yang terakhir yaitu daftar remitansi, yaitu surat dari pelanggan yang menjelaskan pembayaran untuk faktur mana harus dikirim ke bagian piutang sementara ceknya dikirim ke kasir. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sekian penjelasan kami dari kelompok 2 tentang materi ini. Terima kasih.